Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Bapak Abdur Razak SEMM. Perkenalkan, nama saya Tino Akbar Aji Sakti dengan NIM 250-201-021-324, mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan memaparkan perspektif komprehensif mengenai strategi konkret yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia guna menghindari jebakan negara berpendapatan menengah atau yang kita sebut sebagai middle income trap. Sebelum melangkah lebih lanjut, perlu kiranya untuk saya menjelaskan persepsi mengenai apa itu middle income trap. Fenomena ekonomi ini merupakan sebuah kondisi di mana suatu negara sebenarnya telah berhasil keluar dari status negara berpendapatan rendah dan naik kelas ke tingkat pendapatan menengah atau middle income, namun alih-alih terus melesat menjadi negara maju, negara tersebut justru mengalami stagnasi dan terjebak dalam lingkaran kesulitan struktural. Sesuai dengan laporan Bank Dunia pada tahun 2007, middle income trap telah menjadi momok yang sangat nyata bagi negara-negara berkembang. Saat ini Indonesia sedang berada pada persimpangan jalan yang sangat krusial. Jika tingkat produktivitas kita mandek dan struktur perekonomian kita gagal bertransformasi dari yang semula berbasis komoditas mentah menuju industri bernilai tambah tinggi, maka kita akan terjebak di dalamnya. Oleh karena itu, kunci utamanya terletak pada sinergi dari tiga pilar kebijakan ekonomi makro, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengelolaan utang luar negeri. Mari kita bedah satu persatu secara komprehensif. Yang pertama adalah aspek kebijakan fiskal. Di sini kita harus sepakat bahwa kebijakan fiskal tidak boleh lagi hanya sekedar berperan sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek, atau bahkan habis untuk pos-pos belanja yang bersifat konsumtif. Untuk memetakan kutukan jebakan ini, APBN harus ditransformasikan secara radikal menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan lompatan teknologi. Ada 3 langkah fiskal yang wajib dilakukan. Pertama, peningkatan kualitas SDM dan alokasi research and development. Indonesia hari ini tidak bisa lagi bertumpu pada keunggulan komparatif berupa tenaga kerja murah, karena mereka sangat rentan digantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan. Pemerintah harus merombak mandat 20% anggaran pendidikan di APBN agar benar-benar fokus pada peningkatan keterampilan digital serta penguatan sains, teknik, matematika, atau yang kita sebut dengan STEM. Sejalan dengan itu, belanja negara untuk riset dan inovasi harus dinaikkan secara agresif demi melahirkan teknologi buatan dari domestik. Kedua, yaitu insentif fiskal berorientasi nilai tambah melalui hilirisasi industri. Kebijakan fiskal seperti tax holiday dan pembebasan bea masuk tidak boleh diberikan sembarangan, melainkan harus selektif. Insentif ini wajib dikunci hanya untuk industri manufaktur tingkat lanjut atau high-tech, serta industri hilirisasi komoditas. Tujuannya jelas agar struktur ekspor Indonesia bergeser dari bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tinggi yang kompetitif di pasar global. Yang ketiga adalah peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi tax ratio. Kita perlu memperluas basis pajak kita. Caranya adalah dengan melakukan ekstensifikasi pada sektor ekonomi digital dan menerapkan pajak hijau. Tax rasio yang sehat akan memperlebar ruang fiskal bagi pemerintah untuk mendanai infrastruktur secara mandiri, tanpa memicu ketergantungan ekstrim pada pembiayaan luar negeri. Selanjutnya adalah aspek kebijakan moneter yang terdiri dari stabilitas makro, pendalaman pasar, dan pembiayaan sektor produktif. Kebijakan moneter yang dinahkodai oleh Bank Indonesia harus mampu menyeimbangkan dua hal, yaitu menjaga stabilitas makroekonomi dan di sisi lain menyediakan likuiditas yang melumasi roda industri produktif. Strateginya mencakup yang pertama,
menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Inflasi yang rendah dan terkendali serta nilai tukar rupiah yang stabil adalah fondasi utama bagi kepastian investasi jangka panjang. Jika stabilitas moneter bergejolak, investor asing maupun domestik akan enggan menanamkan modalnya pada sektor manufaktur yang padat modal dan butuh waktu pengembalian yang lama. Dan hal ini terjadi pada hari ini. 2. Menerapkan bauran kebijakan yang akomodatif. Bank Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan instrumen suku bunga acuan atau BI. Bank Indonesia harus optimalkan kebijakan makroprudensial yang longgar untuk memprioritaskan pasokan kredit perbankan langsung ke sektor-sektor penentu, seperti industri berorientasi ekspor, teknologi, akselerasi UMKM, dan lain-lain agar bisa naik kelas. Yang ketiga, pendalaman pasar keuangan dan digitalisasi pembayaran. Kita harus mempercepat pendalaman pasar keuangan domestik agar tersedia instrumen pembiayaan jangka panjang yang bervariasi. Selain itu, penguatan sistem pembayaran digital seperti perluasan interkoneksi KRIS antar negara dan pengembangan digital rupiah akan memangkas biaya transaksi ekonomi nasional secara signifikan, sehingga meningkatkan efisiensi sistematik dan mendorong inklus keuangan massal. Selanjutnya adalah kebijakan utang luar negeri. Hal ini tidak kalah krusial karena kita harus menempatkan utang luar negeri itu bukan sebagai beban atau sekedar penutup defisit anggaran yang konsumtif, melainkan sebagai tuas akselerasi pembangunan. Pengelolaannya wajib bersandar ketat pada prinsip kehati-hatian atau prudence melalui 3 langkah nyata. Yang pertama, peralihan total ke utang produktif. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah dari penarikan utang luar negeri dialokasikan khusus untuk proyek infrastruktur strategis yang memiliki multiple effect atau efek berganda yang tinggi. Contohnya adalah jaringan logistik nasional, ketahanan energi terbarukan, dan kedaulatan teknologi informasi. Proyek-proyek ini harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lajunya jauh lebih tinggi daripada beban biaya utang itu sendiri. Yang kedua, mitigasi resiko pasar and currency mismatch. Guna mengurangi resiko gejolak eksternal, kita harus mengendalikan porsi utang dalam mata uang asing. Pemerintah perlu memprioritaskan penerbitan surat utang negara berdenominasi rupiah yang menyasar investor domestik, serta memperbanyak instrumen pembiayaan inovatif yang ramah lingkungan seperti green bond dan sukuk global. Langkah yang terakhir adalah substitusi utang dengan foreign direct investment atau FDI. Secara bertahap, kita harus menggeser ketergantungan pembiayaan dari skema utang luar negeri menuju investasi asing yang langsung atau FDI. Mengapa? Karena berbeda dengan utang yang membebani neraca pembayaran, FDI datang membawa paket lengkap, yaitu transfer teknologi atau knowledge transfer, jaringan pasar global, dan penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Mohon izin Bapak yang saya hormati, sebagai kesimpulan dari perspektif ini, yaitu menghindari middle income trap, menghindari middle income trap bukanlah kerja parsial, melainkan membutuhkan harmoni kebijakan ekonomi makro yang bergerak serempak dalam satu irama. Kebijakan fiskal bertugas membangun fondasi, kapasitas produksi nasional, dan kualitas SDM kita. Kebijakan moneter berdiri mengawal stabilitas ekonomi serta melumasi jalur likuiditas finansial. Sedangkan kebijakan utang luar negeri bertindak sebagai penyokong pembiayaan yang terukur, produktif, dan berisiko rendah. Jika ketiga instrumen ini diintegrasikan secara konsisten dan penuh komitmen, Indonesia memiliki peluang yang sangat-sangat besar untuk melompat menjadi negara maju sebelum jendela bonus demografi kita berakhir. Demikian pemaparan ujian tengah semester dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Abdur Razak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.